Swastiastu, Om Wigen Namastu Namasidam, Om Mano Badrah Kartawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, atas asung kartawara nugraha ide Sang Yang Widiwasa, kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini tanpa satu kekurangan apapun. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan Dharma Wacana tentang penyimpangan perilaku dalam konsep Trihita Karana. Tema ini tentunya sangat baik sekali dikaji karena mengingat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan perilaku yang telah terjadi di lingkungan sekitar kita. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai penyimpangan perilaku dalam konsep Trihita Karana, kita ada baiknya terlebih dahulu mengenal apa itu ajaran Trihita Karana. Sejatinya, ajaran Trihita Karana sudah diajarkan sejak kita menginjak di sekolah dasar. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan besar untuk kita adalah, apakah Trihita Karana ini diimplementasikan dengan baik? Sejatinya, Trihita Karana merupakan 3 penyebab kebahagiaan. Ajaran Trihita Karana terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada parahyangan, pawongan, dan palemahan. Parahyangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa. Yang kedua ada pawongan. Pawongan merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Sedangkan yang terakhir ada palemahan. Palemahan merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Ketiga ajaran konsep Trihita Karana tentunya harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dengan kemudahan teknologi informasi seperti saat ini, kadang membuat kita terlena dengan kemudahan yang disajikan. Berbicara tentang kemudahan teknologi,
Tentunya ada dampak positif dan juga negatif yang diberikan. Dampak negatifnya ini tentu lebih sering kita jumpai di sosial media dan di lingkungan sekitar kita. Namun, sayangnya kita seolah-olah acuh tak acuh dengan dampak negatif tersebut. Dan seakan-akan kita bersikap menyepelekan dampak negatif yang terjadi baik di lingkungan sosial maupun di sosial media. Sedama yang berbahaya, tibalah saatnya kita membahas satu persatu mengenai penyimpangan perilaku yang tengah terjadi baik di lingkungan sekitar kita maupun di sosial media. Di konsep Trihita Karana yang pertama, kita akan membahas tentang parahyangan atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Di konsep ini, penyimpangan perilaku yang terjadi adalah ketika generasi muda atau yang lebih kita kenal dengan Gen Z lebih mementingkan handphone daripada melakukan persembahyangan. Ketika melakukan persembahyangan, sering saya jumpai anak-anak muda yang lebih fokus kepada handphone mereka daripada melakukan persembahyangan. Nah, tentu hal ini sudah sangat menyimpang dari ajaran Trihita Karana dalam konsep yang pertama, yakni parahyangan. Sedangkan di konsep Trihita Karana yang kedua ada pawongan, yakni hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Akan tetapi, baik di lingkungan sosial maupun di sosial media masih banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang baru-baru ini terjadi. Sebut saja seperti kasus pembulian. Kasus pembulian ini tentunya sudah tidak awam lagi untuk kita kenal. Karena kasus pembulian ini merupakan pelanggaran HAM yang terjadi antara manusia dengan manusia. Apabila kasus pembulian ini terus terjadi di lingkungan sosial maupun di sosial media, tentu akan menciptakan generasi muda yang apatis. Yang artinya, berkatalah sewajarnya, jangan mengucapkan kata-kata kasar walaupun kata-kata itu benar. Jangan pula mengucapkan kata-kata lemah lembut namun dusta. Inilah hukum susila yang abadi. Sanata Dharma. Kemudian, konsep Trihita Karana yang ketiga adalah palemahan atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Nah, dalam penyimpangan perilaku yang terjadi ini, contohnya seperti banyak sekali manusia yang tidak memiliki kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya. Seringkali saya jumpai manusia-manusia sering membuang sampah ke sungai dan akhirnya
berakhir di pesisir pantai. Nah, sampah-sampah inilah yang membentuk tumpukan yang akan mencemari lingkungan maupun lingkungan di dalam laut dan juga di pesisir pantai. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, hendaknya kita harus selalu sadar diri terkait dengan penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Trita Karana yang terjadi. Dari penyimpangan-penyimpangan perilaku ini, hendaknya kita bisa berbenah diri di kemudian hari agar tidak ada lagi pengulangan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Umat Hindu sedharma yang saya cintai, demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan pemahaman dan pembelajaran untuk kita semua agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi di kemudian hari. Saya pamit undur diri dan saya ucapkan Om Santi.